dari melalui sistem saraf tepi namanya. Sistem saraf tepi memberikan sinyal melalui area tulang belakang melalui medula spinalis, memberikan rangsangan ke otak. Nah, itu bisa merangsang yang namanya hormon endorfin. Gitu. Di mana hormon endorfin itu hormon tersebutlah yang menciptakan anti nyeri untuk pasien-pasien stroke gitu. Nah, hormon endorfin ini kalau di dalam tubuh namanya hormon endorfin. Nah, kalau untuk dari luar kan namanya morfin nih. Nah, jadi sistemnya itu kalau misalnya untuk nyeri dalam kasus tertentu kan biasanya pemberian morfin gitu. Nah, tetapi kalau akupunktur itu merangsang endorfin agar memproduksi lebih banyak untuk menghilangkan nyeri di dalam tubuhnya begitu. Nah, dalam kasus seperti itu dia biasanya merangsang endorfin. Jadi endorfinnya dirangsang yang keluarnya banyak, jadi tubuh akan merespon tersebut untuk menghilangkan nyeri, juga untuk memberikan efek kenyamanan gitu. Dengan nyaman biasanya efek psikologisnya lebih stabil gitu. Biasanya kan kalau orang-orang yang dengan pasca stroke memang lebih cemas, gampang tersinggung karena down ya Mas ya. Habis harusnya bisa beraktivitas, akhirnya dia tidak bisa beraktivitas seperti biasa, jadi akhirnya down. Nah, hormon-hormon tersebut yang dirangsang oleh akupunktur untuk menciptakan kenyamanan gitu, ketenangan. Dengan begitu tekanan darahnya lebih stabil begitu, semangatnya lebih bergairah lagi gitu. Terus akupunktur dalam kasus stroke itu juga untuk merangsang, jadi dia merangsang sistem saraf tepinya itu. Jadi kan dia kayak kalau di akupunktur itu kalau titik tertentu dia kayak sistem kejut gitu Mas, tek gitu. Nah, dari hasil impuls listrik yang tinggi itu dia bisa memberikan rangsangan ke otak bahwa yang lemah tadi bisa dihidupkan kembali gitu. Sistem-sistem saraf pusat yang lemah tadi harus bisa dirangsang kembali untuk bisa berjalan, beraktivitas seperti biasanya. Jadi setelah di akupunktur dalam kasus stroke itu biasanya kita latih untuk berjalan gitu, untuk menormalkan kembali gitu. Terus akupunktur itu juga bisa nanti ditusuk juga di area kepala biasanya, di area-area sekitar penyumbatan, biasanya di area kepala bagian samping dan bagian belakang gitu. Nah, itu untuk menciptakan namanya efek inflamasi. Jadi dengan ada efek inflamasi itu tubuh merespon agar semua kendala-kendala itu harus diperbaiki begitu. Baik, terima kasih untuk Mas Rifki. Tadi cukup kompleks juga ya penjelasannya tentang satu kasus saja. Satu kasus saja untuk kasus yang stroke yang mungkin notabene para pemirsa yang ada di rumah taunya mungkin ya saraf ya stroke gitu. Padahal masih banyak penyakit-penyakit yang lainnya yang cukup kompleks, mungkin bisa dibahas setelah jeda iklan berikut ini. Roda ini pernah berhenti. Gerak ini pernah terdiam. Riak kehidupan sudah lama tak bergeming. Ruang mulai terbuka. Perlahan ku gerakkan raga ini. Asa untuk bergerak mulai meronta mencari jalan terang. Langkah dan gerak ini tak akan terhenti. Inilah waktu memutar roda kembali. Bergerak maju, tak melupakan pahitnya gelap. Bangkitlah Indonesiaku, tetap berjarak, tetap bergerak. Sebagai media pertama di Bengkulu yang bermigrasi ke TV digital. Halo. TVRI Bengkulu berkomitmen menjadi sarana informasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Siaran TVRI Bengkulu menjangkau dunia. Selain siaran digital terestrial, TVRI Bengkulu juga hadir di ponsel pintar Anda. TVRI Bengkulu dapat Anda saksikan melalui berbagai media sosial. Beragam program unggulan hadir untuk semua halayak.
program edukasi anak, edukasi keluarga, serta sarana informasi aktual yang menjadi sumber informasi terpercaya. TVRI Bengkulu siap menjadi media promosi yang terjangkau, efektif, dan tepat sasaran. Hubungi tim promosi TVRI Bengkulu di TVRI Bengkulu, media pemersatu bangsa. Di tengah melonjaknya kasus COVID-19 dan ancaman varian baru yang semakin ganas, ini saatnya kita bersama saling menjaga diri, mengencangkan protokol kesehatan. Ingat, selalu gunakan masker. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. menjaga jarak minimal 1 meter, Menghindari kerumunan. membatasi mobilitas dengan di rumah saja. Mendukung serbuan vaksinasi nasional. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi karena kita peduli. Membantu pemerintah melawan pandemi COVID-19 agar Indonesia segera pulih. Satu dari 4 gendang besar di dunia. Gendang besar tanpa resonator. Alat musik, tradisi, dan kreasi. Bicara alat musik Bengkulu, bicara dol, tradisi, kearifan, bicara dol, bicara Bengkulu. Baik pemirsa, terima kasih masih di ruang konsultasi TVRI Bengkulu, masih bersama saya Kol Nasrullah dan Mas Rifki selaku akupuntur terapis gitu. Tadi sudah banyak berbicara juga tentang bagaimana metode penyembuhan dari stroke gitu Mas ya. Yeah. Kalau saya ingin tanya mewakili mungkin para pemirsa yang ada di rumah gitu. Bagaimana sih maksudnya sensasi ataupun misalnya kalau kita ingin melaksanakan akupuntur itu tahapan-tahapannya apa aja? Oke, baik. Tahapan-tahapan akupuntur itu misalnya datang ke tempat praktik, nanti di tempat praktik akan diwawancara dulu di anamnesa. Ini penyakitnya apa, penyebabnya apa, sudah berapa lama sakitnya gitu, di mana sakitnya. Ditanyalah 5W1H gitu, pertanyaan kompleks gitu. Nah, setelah itu sudah lengkap, dapat datanya, terus atau ada data dari laboratorium atau dari radiologi itu. Nanti dilihat dulu keluhannya di mana, apa misalnya saraf nih, kalau misalnya bicara stroke, dianya terkena di mana, stroke-nya di bagian mana, di sebelah kiri atau sebelah kanan atau dua-duanya gitu. Nah, baru masuk ke ruang terapi. Nah, di ruang terapi ini kita akan menentukan titik. Jadi titiknya di sini, di seluruh tubuh itu ada berapa gitu. Nah, setelah ditusukkan jarum, itu namanya ada biasanya ini tergantung kebutuhan. Jadi ada namanya elektrostimulator. Elektrostimulator itu untuk merangsang titik akupunktur. Jadi kayak dikejut gitu, kayak digoyangin gitu. Jadi itu untuk mempercepat prosesnya gitu. Nah, setelah diberikan elektrostimulator nanti dicabut. Kalau untuk kasus stroke itu nanti akan dilatih. Tapi latihannya tidak sekompleks fisioterapi, tapi latihannya untuk menggerakkan bagian tubuh mana yang mengalami kekakuan atau yang tidak bisa digerakkan gitu. Nanti akan di follow up. Setelah itu biasanya kalau dia udah agak kuat, udah bisa berdiri, itu langsung kita latih untuk berjalan begitu. Kita latih untuk melakukan aktivitas yang bersifat sensorik, misalnya memegang gitu atau memindahkan. Gitu. Jadi atau menyentuh gitu. Nah, itu ntar kita latihan setelah
terapi gitu. Itu sekitar kalau ditusuk jarum itu sekitar 15 menit. Mas Anas. Jadi kalau nanti setelah di akupunktur 15 menit, wawancaranya sekitar 10 menit. Akupunktur sekitar 15 menit. Setelah akupunktur 15 menit, latihan sekitar 10 menit gitu. Sekitar ya kurang lebih 10 ya, sekitar 30-40 menit gitu. Gitu Mas Dari Anas. 30 sampai 40 menit itu kalau mungkin para pemirsa yang ingin tahu nih biayanya untuk sekali terapis itu berapa gitu? Untuk di wilayah Kota Bengkulu sendiri itu kan bervariasi nih. Ada yang 350.000 per sekali terapi, ada yang 700.000 per sekali terapi. Nah khusus untuk kalau di kami itu ada sekitar 150.000 per sekali terapi gitu. Dan sekali terapi itu ya benar-benar udah full. Jadi hitungannya bukan per jarum tapi per sekali datang. Mau jarumnya banyak, mau jarumnya sedikit, mau perlakuannya banyak, mau perlakuannya dikit, tetap di harganya disama gitu, di 150.000 gitu. Ya baik Mas Rifki. Nah tadi juga sudah banyak juga berbicara tentang akupuntur tadi, bagaimana tadi pengobatannya, bagaimana metodenya, dan sekarang mungkin kita untuk para pemirsa yang ada di rumah gitu, kita akan melaksanakan demo yang mungkin dari Mas Rifkinya sendiri ke saya gitu ya, untuk boleh. Mungkin nanti akan saya ceritakan sensasinya mungkin gitu ya. Experience-nya. Ini seperti apa Mas gitu? Oke. Ini biasanya kita namanya ada jarum akupunktur. Jarum akupunktur ini jarum khusus, jarum 1 kali pakai. Nah, ini jarum 1 kali pakai, steril. Jadi ini ditusukkan satu jarum ini untuk 1 poin gitu. Jadi misalnya Mas nanti di akupunktur di depan, terus balik badan di akupunktur di belakang. Jadi jarumnya ini udah ganti lagi. Meskipun satu orang yang sama ya gitu. Karena jarumnya ini kalau udah dipakai berulang-ulang dia akan tumpul dan memberikan rasa efeknya nyeri yang lebih gitu. Jadi akupunkturnya aman, 1 kali terapi. Jadi ukuran jarumnya itu 0,25 mm. Tipis banget gitu Mas ya. Oke, saya pakai handscoon aja Mas ya biar steril ya Mas ya. Jadi walaupun orang yang takut jarum juga jangan takut karena rasanya juga tidak akan terlalu sakit gitu ya. Karena sensasinya mungkin linu gitu ya. Linu sensasinya, oke. Oke, saya langsung ke Mas aja ya. Oke, boleh. Ini untuk di tangan kiri kanan bebas kan? Bebas ya, yang nyamannya Mas aja. Kiri aja boleh. Oke, boleh. Ini berarti proses penusukan jarum. Penusukan jarum. Nah, dia dibantu dengan namanya SPED. SPED ini adalah untuk untuk pemecah nyeri. Jadi udah nyeri kayak. Maaf ya, ini namanya titik heku. Ini untuk sakit kepala, nyeri kepala. Ini bagus sekali untuk keluhan tersebut. Oke. Ini kita rangsang dulu. Oke, relax. Tarik nafas panjang. Buang habis. Oke, bagus. Sudah masuk. Nah, tuh. Ada sensasinya. Kayak kesetrum. Iya, ya kan? Kesetrum. Oke. Kayak kesetrum. Ini berarti kita tunggu sekitar nggak perlu sih, dia itu merangsang sebenarnya 20 detik aja udah bisa kerangsang. Dari pertama penusukan itu udah terangsang, tapi untuk mendapatkan keinginan yang sesuai itu biasanya 15 menit gitu. Ini sudah masuk Mas ya? Oh, sudah masuk. Itu ini yang kelihatan ini adalah gagangnya. Iya. Oke. Terus yang ini jarumnya yang 0,25 mm. Ini yang masuk cuma sebatas segitu doang. Gitu. Tapi benar pemirsa, ini saya ngerasain walaupun saya takut jarum gitu ya, tapi saya tidak ngerasain sakit, benar gitu ya. Tidak ngerasain sakit dan di sini juga saya ngerasain cuman cukup linu aja gitu ya. Linu aja gitu ya. Walaupun kita ini kan tadi keluhannya mungkin untuk sakit kepala gitu ya. Berarti bukan di kepala saja Mas. Bukan, gitu. Betul. Gitu. Jadi akupunktur itu kan sistemnya jadi ada namanya jalur meridian atau jalur energi. Kalau bahasa Cina itu jalur qi. Nah, jalur itu seperti sungai di dalam tubuh. Jadi ketika ada sumbatan di kepala, jadi belum tentu di kepala ada masalah, bisa jadi di hulu sungainya gitu. Berarti bisa jadi di sini gitu. Bisa jadi di sini. Jadi tergantung sakit kepalanya karena apa gitu. Jadi kalau sistem akupunktur itu, kalau misalnya di dunia medis itu, kalau kita sakit kepala dikasih anti nyeri, udah gitu kan.
Kalau di akupunktur itu tidak. Jadi dia sakit kepalanya gara-gara apa? Apa gara-gara angin, atau gara-gara kebentur, atau gara-gara dia sering tidur malam, begadang, kurang tidur atau apa. Nah, meskipun mereka sama-sama sakit kepala, tapi titiknya harus berbeda, gitu. Kalau akupunktur seperti itu. Oke, biar kita cabut lagi? Boleh. Biar nggak tegang. Oke, relax, maaf, santai. Oke, agak perih sedikit. Oke. Apakah kalau sudah misalnya dalam penusukan jarum tadi gitu, setelah dicabut, apakah maksudnya sudah selesaikah untuk metode pengobatannya atau seperti apa? Ya, kalau setelah dicabut ya sudah selesai, dan itu biasanya berefek sekitar 6-8 jam kemudian. Nah, biasanya terasa setelah besok paginya biasanya untuk keluhan nyeri-nyeri gitu. Nah, untuk kalau teman-teman biasanya kalau yang takut jarum terus atau mereka mengalami stroke nih di daerah jauh, biasanya kita memberikan kayak, ibu di sini harus dirangsang terus di titik ini gitu. Dengan cara biasanya ada yang kita suruh tekan jari di sini, atau ada juga yang kita suruh pakai stick kayak gini, kayak akupressure stick. Jadi dia tidak pakai jarum tapi di sini gitu, ditekan saja gitu. Ditekan untuk merangsang titik akupunkturnya. Memang tidak terlalu seefektif jarum ya, karena jarum kan menembus sampai ke bagian dalam nih. Kalau ini kan hanya di permukaan, tapi itu membantu apalagi untuk untuk orang-orang yang berada di agak jauh di bagian kabupaten gitu. Oke, baik ya. Tadi juga cukup kaget, cukup tegang juga, tapi juga efeknya juga mungkin nanti dirasakan 6-8 jam gitu ya. Gitu. Tapi kalau boleh tahu gitu, untuk berat atau ringannya penyakit itu apakah juga ditandai dengan banyak dikitnya jarum yang ditusukkan? Oh iya, betul sekali Mas. Jadi kalau akupunktur itu harus dilihat dulu seberapa kompleks dari dari penyakitnya. Biasanya kalau misalnya orang datang dengan keluhan sakit kepala, sakit kaki, sakit lutut, sakit pinggang, otomatis kan yang ditusukkan harus lebih banyak begitu Mas. Oke, baik. Yang paling nih kalau aku sendiri bertanya, maksudnya yang paling membedakan antara metode-metode pengobatan lainnya mungkin dari terapis, mungkin kalau fisioterapis kan banyak metode-metodenya, yang paling membedakan antara akupunktur dan yang lainnya apa? Tapi jangan dijawab dulu gitu ya. Baik. Nanti kita akan jawab di segmen berikutnya, tetap di TVRI Bengkulu. Masa pandemi COVID-19 menuntut kita untuk selalu menjaga kebugaran. Utamakan olahraga di rumah saja. Jika Anda harus berolahraga di fasilitas kebugaran atau di luar ruangan, usahakan sebisa mungkin untuk menggunakan masker. Saat menggunakan masker, pilihlah intensitas olahraga yang ringan hingga sedang. Pastikan menggunakan masker dengan benar agar terhindar dari virus dan menjaga diri serta sekitar kita. Sebagai media pertama di Bengkulu yang bermigrasi ke TV digital. Halo. TVRI Bengkulu berkomitmen menjadi sarana informasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Siaran TVRI Bengkulu menjangkau dunia. Selain siaran digital terestrial, TVRI Bengkulu juga hadir di ponsel pintar Anda. TVRI Bengkulu dapat Anda saksikan melalui berbagai media sosial. Beragam program unggulan hadir untuk semua halayak. Program edukasi anak, edukasi keluarga, serta sarana informasi aktual yang menjadi sumber informasi terpercaya.
TVRI Bengkulu siap menjadi media promosi yang terjangkau, efektif, dan tepat sasaran. Hubungi tim promosi TVRI Bengkulu di TVRI Bengkulu, media pemersatu bangsa. 1 dari 4 gendang besar di dunia. Gendang besar tanpa resonator. Alat musik, tradisi, dan kreasi. Bicara alat musik Bengkulu, bicara dol, tradisi, kearifan, bicara dol, bicara Bengkulu. Roda ini pernah berhenti. Gerak ini pernah terdiam. Riak kehidupan sudah lama tak bergeming. Ruang mulai terbuka. Perlahan ku gerakkan raga ini. Asa untuk bergerak mulai meronta mencari jalan terang. Langkah dan gerak ini tak akan terhenti. Inilah waktu memutar roda kembali. Bergerak maju, tak melupakan pahitnya gelap. Bangkitlah Indonesiaku, tetap berjarak, tetap bergerak. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, masih di ruang konsultasi bersama saya Kula Nasrullah dan Mas Rifki Ahmad gitu. Tadi saya sudah saya sudah tanyakan kepada Mas Rifki yang mungkin yang paling membedakan antara akupuntur dan metode-metode pengobatan yang lainnya itu seperti apa? Oke. Sekarang itu akupunktur itu sudah masuk di dalam namanya keterapian fisik. Sudah masuk dalam fisioterapi, okupasi terapi, terapi bicara, dan akupunktur. Tentu saja akupunktur itu mungkin hampir satu-satunya terapi yang benar-benar dari tradisional dijadiin medis gitu. Jadi perbedaannya kalau akupunktur kita yang biasa sama akupunktur yang medik itu yang pasti sterilitas alatnya itu terjamin, yang pasti kan pembedanya. Terus biasanya untuk akupunktur itu beda. Dia kalau massage atau pijat itu biasanya di permukaan tubuh ya Mas ya, di permukaan tubuh. Nah kalau akupunktur itu dia bisa melemesin otot sampai ke bagian otot yang paling bawah gitu. Otot kan berlapis-lapis nih, udah kayak jalinan tikar tuh. Jadi ketika kalau di massage, kalau untuk di bawah tulang itu dia nggak bisa dijangkau gitu kan. Untuk pelemasan otot di situ, akupunktur bisa menjangkau itu gitu. Itu pembedanya. Karena akupunktur lebih kompleks gitu. Dan akupunktur itu sekarang udah harus dilakukan oleh orang-orang tenaga medis dan profesional karena sudah memasukkan benda asing ke dalam tubuh gitu kan. Nah akupunktur itu juga dalam ilmunya sudah masuk juga menaungi ada namanya cupping atau bekam. Jadi bekam itu salah satu metode akupunktur juga gitu. Salah satu mata kuliah dari akupunktur. Dan benar-benar harus steril gitu. Dan tidak bisa dilakukan orang yang tidak profesional. Ya betul. Harus punya mungkin harus legal dulu, harus punya sertifikasi. Gitu. Sertifikat tanda registrasi gitu. Dan sesuai dengan tema juga tadi sudah membahas tentang stroke. Dari tema kita gangguan saraf. Kalau gangguan saraf itu apa saja selain stroke tadi Mas? Yang paling umum biasanya kita epilepsi. Epilepsi itu biasanya kita bisa merangsang lagi saraf-saraf karena tidak stabilnya
intensitas kelistrikan di dalam otak gitu. Akupunktur sangat berperan, sangat bagus untuk itu, untuk epilepsi. Dari dalam beberapa pengalaman klinis kita, orang yang melakukan akupunktur itu penurunan bertahap untuk kasus epilepsinya. Biasanya kan dia kejang nih, katakanlah kejang dalam sehari itu bisa sampai 10 kali. Setelah diakupunktur dalam beberapa waktu, sekitar 6 kali terapi, intensitasnya menurun sampai 3 kali, sampai 4 kali. Lebih dari 50% begitu Mas. Dan kita terapi terus berkelanjutan sampai benar-benar epilepsinya hilang gitu. Terus selanjutnya adalah yang paling banyak adalah sakit pinggang. Sakit pinggangnya karena otot namanya kan nyeri pinggang aja nih, namanya low back pain, sakit pinggang belakang nih. Nah, akupunktur sangat, kalau untuk masalah otot biasanya itu cepat, 1 kali sampai 2 kali terapi cepat nih biasanya. Langsung hilang nyerinya. Tapi karena namanya HNP, hernia nucleus purposus, itu biasanya harus berulang gitu. Jadi kita lihat dulu. Nah, jadi kalau penyakit saraf untuk daerah pinggang biasanya sakit di pinggang sampai menjalar ke bagian kaki bawah gitu, itu namanya saraf kejepit biasanya Mas ya. Nah, itu akupunktur membutuhkan waktu sekitar 6 sampai 12 kali terapi untuk akupunktur gitu, karena perbaikan saraf. Ada juga yang namanya penyakit ischialgia. Ischialgia itu adalah nyeri yang menjalar dari punggung, dari bagian bokong ke kaki gitu, menjalar. Nah, itu biasanya diterapi juga sampai 5 sampai 12 kali terapi juga gitu. Karena akupunktur itu benar-benar tidak bisa instan kayak pengobatan itu medis lainnya gitu. Memang harus bertahap gitu Mas. Banyak juga ya tadi ya. Dari stroke, epilepsi tadi, HNP gitu ya. Terus ischialgia gitu. Ya kompleks begitu. Kalau untuk ischialgia itu biasanya kita melakukan kayak stretching gitu Mas. Kayak penarikan otot, latihan lagi. Terus jadi kan karena kalau kayak seperti ischialgia atau HNP atau saraf kejepit itu kan biasanya mengalami kelemahan otot karena sudah lama sakit yang lama, jadi seluruh ototnya kan udah banyak yang tidak berfungsi nih, tidak dilatih lagi. Jadi akupunktur itu juga melatih itu juga, harus stretching, terus pemutaran bagian sendinya, harus pelatihan otot lagi, pemberian beban lagi di ototnya gitu, biar ototnya membantu untuk menahan beban dari tubuhnya gitu. Jadi mereka harus benar-benar aktivitas gitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang penderita sakit pinggang yang menjalar ke bagian bawah, biasanya di rumah juga kita sarankan untuk latihan sambil tidur gitu. Jadi kakinya gini-giniin, diangkat, ditahan, terus diituin. Jadi pada dasarnya kalau orang yang terkena saraf terjepit, dia kan ada penjepitan nih, ada penjepitan di sarafnya nih. Jadi untuk awal untuk mengobatinya itu harus memberikan peregangan gitu. Jadi mereka harus tetap bergerak tanpa harus memberikan beban di sana. Gitu. Biasanya kita sarankan untuk berenang, untuk latihan sambil tiduran gitu. Terus kadang-kadang yang banyak itu informasi bergulir di masyarakat itu soal penyakit saraf terjepit atau ischialgia atau HNP, itu mereka harus berjalan katanya gitu kan, harus berjalan biar kuat lagi saya gitu. Padahal itu adalah salah satu penyebab memperparah gitu kan. Malah kalau kita dalam kasus seperti itu saraf terjepit, malah kita harus mengurangi beban di tubuh tapi harus tetap bergerak gitu. Dengan apa? Dengan cara olahraga ya, berenang. Dengan berenang air kan bisa mengurangi beban di tubuh, tapi seluruh badan harus tetap bergerak gitu. Bersepeda untuk daerah sini, jadi daerah sini tidak terbeban, tapi dia harus tetap bergerak gitu. Terus kalau saya udah nggak bisa sepeda, udah nggak bisa berenang, gimana dong? Ya sambil tiduran seperti seperti gayung sepeda biar di sini kuat kembali gitu. Jadi yang lama itu sebenarnya proses pemulihan dari ototnya itu dan pemulihan dari sarafnya itu, bukan pemulihan sarafnya itu yang lama, tapi pemulihan ototnya gitu. Karena ketika dia sakit,
yang membantu menopang tubuhnya itu adalah ototnya. Gitu. Iya. Baik, itu cukup banyak juga Mas ya, maksudnya metodenya, maksudnya tahapan-tahapannya juga, pemulihan tadi cukup banyak juga gitu. Tapi satu pertanyaan terakhir gitu, kalau orang yang mau ikut akupuntur, mau mencoba akupuntur, apakah ada batas usia nggak? Misalnya minimalnya berapa, maksimalnya berapa? Oke. Untuk akupunktur itu aman untuk semua umur. Aman untuk semua umur. Untuk semua umur. Bahkan bayi pun. Bayi sekalipun bayi mereka yang mengalami kelainan saat bayi itu bisa diakupunktur, bahkan orang yang sudah sangat tua pun bisa. Kecuali bekam. Kalau bekam biasanya umur 10 tahun ke atas, dan untuk batasan maksimalnya 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas. Nggak boleh. Gitu. Karena dia harus menarik gitu. Tapi kalau untuk akupunktur insya Allah semuanya aman. Okay. Baik, gitu, terima kasih Mas Rifki Ahmad gitu ya, kita sudah berbincang 1 jam penuh gitu ya. Mungkin untuk pemirsa yang ada di rumah boleh untuk satu closing statement-nya, maksudnya kata-kata terakhir untuk para pemirsa. Untuk teman-teman yang sedang berjuang karena gangguan syaraf, harus semangat, itu kunci utamanya. Terus yang kedua itu harus berobat ke tempat yang profesional, yang harus benar-benar sesuai dan yang benar, jangan hanya mendengarkan bicara-bicara mitos, dan harus tetap semangat, harus yang ketiga dan harus latihan gitu. Itu aja mungkin. Iya, baik, terima kasih Mas Rifki gitu ya. Baik, dari tema akupuntur untuk gangguan sistem saraf sudah banyak kita bedah pada sore hari ini. Untuk para pemirsa juga bahwa akupuntur juga tadi saya sudah merasakan tidak sakit gitu ya, dan banyak juga maksudnya efek-efeknya yang bisa memulihkan tubuh kita, bukan hanya dari pengobatan, bisa dari pencegahan dan juga bisa untuk rehabilitasi juga gitu. Jadi untuk para pemirsa jangan pernah takut untuk sehat, hidup sehat, karena berawal dari sehat kita bisa berbahagia untuk keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Saya Kul Anasrullah dan Mas Rifki serta seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.